Silakan duduk. Hari apa hari ini? Hari Kamis. Iya, anak-anak, hari apa hari ini, nak? Kenapa kita ibadah? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagus, layak dapat bintang ini. Kemana dia naik, Noel? Ke surga. Mantap. Iya. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Iya. Di mana rupanya rumahnya Tuhan Yesus itu? Kenapa dia naik? Yuk, kenapa kita dia naik? Biasanya kalau naik itu dari mana? Dari bawah. Naik dia, kan begitu ya. Berarti waktu itu dia di bawah, maksudnya di dunia ini, sebelum dia naik ke surga. Ya, berarti Tuhan Yesus itu pernah turun dari surga, datang dari surga. Rumahnya ada di surga. Dia turun dari surga menemui orang-orang berdosa, termasuk anak-anak, termasuk mama-mama, termasuk bapak-bapak dan bolang. Iya. Menemui manusia yang sudah berdosa, yang nakal-nakal, supaya bertobat, supaya percaya kepada Tuhan Yesus, menerimanya dalam hatinya, supaya nanti satu saat akan dibawa lagi ke surga. Dan setelah selesai dia ceritakan itu, memberitakan itu, membayar hutang kita mati di kayu salib itu, baru kemudian dia naik ke surga, ke rumahnya, ke tempatnya yang sesungguhnya. Baik, kita akan melihat sebentar Yohanes pasal 14. Mari kita lihat Yohanes pasal 14. Kita lihat dari ayat 1. Ya, kita lihat ayat 1. Kita lihat satu-satu ayat dulu sebentar ya. Rumah Bapa judulnya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Saya ulangnya, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ini sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan. Saya pikir Tuhan Yesus ini dalam waktu yang singkat dia mempersiapkan murid-muridnya, ya, mempersiapkan murid-murid, karena dia akan kembali ke tahtanya, supaya lewat murid-murid inilah ya kemudian berita itu akan disampaikan. Sebenarnya gak lama waktu Tuhan di bumi ini, hanya 30 tahun. Bahkan dari kecil dia belum buat apa-apa. Sampai 12 tahun dia belum berbuat apa-apa. Kalau kita lihat sejarahnya, catatan Alkitab itu, umur 30 tahun dia dibaptis, kan begitu ya. Lalu kemudian 3,5 tahun dia mengajar. Iya. Jadi ada banyak perjalanan dalam hidupnya penuh dengan tanya, penuh dengan pertanyaan bagi orang banyak. Diakah Mesias itu? Diakah yang dinanti-nantikan itu? Iya. Sampai dia naik ke surga, jelaslah bagi murid-murid. Bahkan sampai Roh Kudus turun, jelaslah bagi murid-murid bahwa inilah yang harus kami kerjakan hari ini. Iya, ini sebelum dia mati di kayu salib, dia
berbicara dengan muridnya, apa katanya? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Artinya di sana adalah percayalah kepada Allah yang mengutus aku. Dan percayalah kepadaku yang diutus itu untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan kabar keselamatan. Percayalah kepadaku bahwa akulah yang akan membawa kamu ke surga. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Percayalah kepadaku bahwa aku dan Bapa adalah satu. Percayalah kepadaku bahwa akulah yang akan memberikan hidup yang kekal itu kepadamu. Karena bagi mereka masih penuh dengan tanya, siapakah dia ini? Bagi mereka mungkin tidak mungkin, seperti tidak mungkin begitu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau banyak tempat tinggal, kira-kira banyak muatnya ya? Banyak muatannya ya? Iya, banyak muatannya ini. Kalau jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya, Yesus pergi ke surga, ke rumah Bapa. Ngapain? Menyediakan tempat bagimu. Ya, kami pernah naik kereta api. Naik kereta api dari mana itu? Dari Binjai, dari Medan, stasiun kereta api sampai ke Kanopan. Lalu kemudian di kereta api kan banyak jajanan, kan begitu ya? Banyak orang jualan. Kereta api itu gerbongnya panjang begitu. Ada kelas kelas ekonomi, bisnis. Ada juga kelas eksekutif. Nah, kami waktu itu bertiga. Jadi Ibu Teti itu kelasnya eksklusif. Kelas kami bisnis. Eksklusif pula. Eksekutif ya. Kelasnya di sana. Lalu kami kelas bisnis ini. Tapi karena kelas eksekutif ini tidak ada orang menempatinya karena mungkin kosong, karena mahal, nggak semua penuh. Makanya kawan saya ini jalan ke sana, duduklah dia di situ. Maksud saya, kalau tempat itu kosong, kadang-kadang ada orang mau menempatinya. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya, untuk siapa itu? Jelas ya berita ini sama kita. Olah kali berita iman mata, berita ini sama kita, tapi nggak sampai kita nanti satu keputusan di sana untuk tempat itu sudah menempati. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Apakah hari ini dia naik ke surga? Hari ini dia naik ke surga? Tidak. Hari ini kita mengingatnya, memperingati kembali bahwa dia pernah naik ke surga. Sudah lebih 2000 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu, 2022 pun ya. Dia sudah naik ke surga setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dan berita ini disampaikan kepada murid-murid sebelum dia naik, sebelum dia mati, supaya nanti kejadian itu terjadi, murid-murid mengerti, murid-murid bisa memahami. Sudah dibilang duluan, sudah diberitahukan duluan kepada murid-murid ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Kalau kita hidup waktu itu, percaya nggak kita ini? Kalau zaman itu kita percaya, kalau zaman itu kita hidup, percaya juga ya? Oh, nggak boleh dipercaya. Ini lihat lagi ya. Oh, bagus lah, mantap kalau begitu ya. Nggak lihat berpercaya. Iya. Tapi kenapa murid-murid masih bingung ya?
Dan bagaimana kami tahu jalan ke situ, katanya lagi kan. Mereka belum, cerita ini sudah ada, dan ini adalah kebenaran. Ini sudah dicatat. Alkitab mencatat, dan kejadiannya sudah terjadi. Seharusnya kita semakin percaya hari ini. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana, ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa indahnya janji Tuhan. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pagi cari kedudingan dua yang camate kuburan Sigana yang dibuat megah, sudah dibuat dari sekarang. Ada orang sudah dibuat kuburannya dari sekarang ya. Masih muda dia, masih udah tahu dia sakit mati katanya. Dibuatnya kuburannya. Ya. Mau di situ, itu kan tempat pengadilan ini? Itu kan tempat yang kekal? Tidak. Di surga. Ya. Di surga tempat yang kekal itu. Satu lagi juga ada tempat kekal. Di mana? Di neraka tempat kekal? Iya. Tempat kebinasaan untuk selama-lamanya. Tapi Yesus berjanji kepada kita. Dia pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat bagi semua orang. Tapi siapa yang mau ikut dia, inilah yang masuk ke tempatnya. Gua gue sudah berapa lama kamu jadi orang Kristen? Nah, ini sekolah minggu dewasa ini ulang. Ya, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Apakah kita ini nanti kalau memang waktunya tiba, bila tiba waktunya, kan gitu ya, dunia akan lenyap, bintang-bintang berguguran. Kemanakah jiwamu? Gue pasti kamu ke surga ya. Ini bukan pertanyaan yang kasar. Tapi mari kita pastikan bahwa aku akan ke surga. Kalau tiba waktunya, Tuhan akan datang menjemput aku. Aku akan dibawa ke surga, karena firman Tuhan, di mana aku berada, kamu pun berada. Gue yakin kami? Yakin? Yakin? Engkau maka kami yakin. Yang surga itu, karena yang berjanji itu yang surga itu. Man baru punya janji. Top ni lagi jeda. Oh begitu. Iya kan gitu ya. Ada pun janjinya, kalau nggak ngaloi sudut, nggak sah itu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku kiriman baru katanya. Tapi gak satu pun jawaban itu, iya aku mau. Nggak ada kayak gitu. Apakah jadi menikah? Enggak. Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh Tuhan berbicara, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan, baginda Kepnidu. Inilah yang membuat aku yakin bahwa aku kalau suatu saat dipanggil oleh Tuhan, aku bersama-sama dengan Engkau di surga. Ngulit dengan di surga. Pangkap jaminsa, ngulit dengan di surga. Pang kata bibi mau ikut surga. Pang katanya. Kan si muda lagi pangkap jaminsa ngulit dengan di surga. Lama lagi. Orang ini tak usah dikatakan dengan kata-kata. Iya. Kamu perbapannya pangkam jaminsa. Lihat gelam dulu yang tunggu surga.
18 kan hanya Tuhan yang tahu. Hanya Dia yang tahu, kan begitu ya. Baiklah. Tapi ada perlu diuli-ulihi. Ini perlu kita ulang-ulang. Sudahkah ada namaku di sorga? Dia sudah pergi ke sorga, datang dari sorga membawa kabar. Ya. Dia datang dari sorga membawa kabar keselamatan. Berita dari sorga, pengampunan dosa. Kehidupan kekal hanya ada dalam Kristus Yesus. Hanya satu jalan ke surga. Itulah Yesus. Aku dalam tempat ibadah. Isi pelawai suku Bapa adalah aras aku. Itu kata Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti selama kita hidup di bumi ini, kita harus ikut Tuhan, melalui Tuhan. Itu baru bisa kita ke surga. Ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Berarti sungguh kita mengenal Dia. Kamu permulaan dulu bau nanggah dulu. Tahu bau dah? Lepas tugas, ini tahu? Tahu? Iya, lihat ya, sensitif banget ya. Nah, ini pada dekat. Ini kalau dekat, dia kenal. Dia sangat mengenal. Kenapa? Karena mereka sudah dijadikan menjadi satu. Kalau kita mengenal Yesus adalah Tuhanku, kemana Dia pergi, aku tahu jalan ke situ. Tapi murid-murid waktu itu enggak ya. Dan kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Apa kata Filipus? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau Filipus. Banyak orang telah sekian lama menjadi orang Kristen, setelah sekian lama dibaptiskan, setelah sekian lama mengikut-ikut Tuhan, tapi lalap tandai nangis Tuhan Yesus. Kalau kita katakan mengenal itu kinosko, mengenal satu-satunya, mengenal sangat dalam dan sangat dalam. Itu dipakai hubungan suami istri. Sebagaimana bahkan lebih dari itu, mengenal pasangannya. Itu mengenal Allah, mengenal Yesus. Ya. Sekiranya saya barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Murid-murid sampai disitulah pengenalan mereka. Thomas bilang tadi apa? Tunjukkanlah.
Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Filipus bilang apa? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Inilah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Membuat saya percaya firman-Nya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Firman Tuhan itu berbicara, menelanjangi hati saya ini. Bagaimana saya bisa memiliki hidup yang kekal itu kalau saya tidak memiliki anak Tuhan Yesus maksudnya? Bagaimana saya bisa memiliki Tuhan Yesus? Saya berpikir itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana saya bisa memiliki anak, memiliki Tuhan Yesus kalau saya tidak pernah menerima Dia? Tentu saya harus terima. Kalau saya sudah terima, saya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Makanya saya merdeka, saya seperti orang yang lepas daripada beban yang begitu berat. Inilah yang mencari. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Saya bangga menjadi anak-anak Allah. Hebat kali menjadi anak Allah ini. Ya. Anak bupati pun bangga. Anak camat pun kita bangga. Anak orang yang punya kedudukan, kita bangga. Ya, saya dulu bapak saya pun guru SD, kepala sekolah SD, bangga saya. Bangga kali aku waktu itu. Makanya waktu saya ketemu dengan firman Tuhan ini, tapi semua orang yang diberinya, tapi semua orang yang menerima Yesus maksudnya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu bagi saya adalah satu kebanggaan yang besar. Saya merasa memang mantap kali dah ini menjadi anak-anak Allah. Sejak itu firman Tuhan terus berbicara tentang pengampunan dosa. Saya percaya Tuhan mengampuni dosa saya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, membuat saya mengerti, menyadari bahwa saya orang berdosa. Saya mengakui dosa itu. Saya sudah menjadi anak Allah. Sejak itulah saya yakin bahwa namaku tertulis di surga. Sejak itu saya punya keyakinan yang kokoh, tempat saya ada di surga. Sekalipun saya belum pergi ke sana. Kami CJD, kita CJD, kami yakin. Sudahkah kita yakin tempat kita ada di surga? Kaplingnya sudah ada di surga. Sekalipun belum ditempati. Sekarang belum pikirkan ini ya. Berapa sudah usia dulu? Selain kalau siapa yang tua? Selain bolang siapa yang paling tua sini? 50-an ada? Ada 50-an ya? Menjelang 60 ada ya? Iya. Di bawah 50? 40-an? Ada. Yang 40-an ini kan kira-kira masih lama lagi kalau apa ya? Kalau Tuhan izinkan ini, kan katanya umur manusia 70 tahun dan kalau dia kuat 80 tahun. Ya, kak seandainya Tuhan izinkan kamu menanami kini selain ayam-ayam tuh, berarti 40 tahun lagi ya, kira-kira ini. Udah ada kapling di surga? Ada 40 tahun ada dengan kape, gomehnya, timai lebih. Jangan, ya, tetapkan surga tujuan. Sekalipun belum sampai waktunya. Dan untuk inilah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang dari surga ke dalam dunia untuk menyatakan dirinya kepada kita, untuk memperkenalkan dirinya bahwa dialah satu-satunya jalan ke surga, memperkenalkan dirinya bahwa dialah yang bisa membawa kita kepada Allah. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, mengampuni dosa. Kenapa dia bisa menyelamatkan kita? Karena dia sendiri yang sudah mengampuni dosa itu. Dia sendiri sudah mengerjakan
pekerjaan itu dengan selesai. Waduh, itu katanya menjelang kematiannya kan? Sudah selesai. Sudah selesai mengerjakan pekerjaannya di bumi ini. Dan kalau sudah selesai pekerjaannya di bumi ini, apa yang harus dilakukan lagi? Dia kembali ke rumah Bapa. Dia kembali ke surga, mempercayakan mandat itu kepada murid-muridnya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1. Kita lihat ayat 1 dulu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, surat yang pertama dari Lukas itu adalah Injil Lukas. Ya, itu dia tuliskan. Kalau Lukas ini dia teratur menulisnya, mulai dari tentang kelahiran Yesus sampai kepada kebangkitannya. Nah, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ini yang jelas di sana kalau kita lihat ya. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. 12 rasul, 12 murid yang dipilihnya. Satu apa? Satu pengkhianat, kan begitu ya. Akhirnya dia mati bunuh diri, Judas Iskariot. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya, kepada mereka itu yang 11 tadi, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya di bumi ini untuk keselamatan manusia berdosa, setelah dia salibkan, dia masih menunjukkan, menyatakan dirinya. Pada waktu itu dia berjalan dari ke Emmaus itu bersama dengan murid-murid yang lain. Sebelum itu juga dia sudah menyatakan dirinya kepada perempuan-perempuan, bahkan kepada mereka yang ada dalam rumah yang tadi diceritakan oleh Bibi Mama Dea tadi. Dia menyatakan dirinya kepada mereka, kepada murid-murid ini Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Bahkan kalau Korintus Paulus mencatat itu bahwa sekaligus kepada 500 orang dia juga pernah menyaksikan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 40 hari Yesus ada bangkit dari antara orang mati. Dia masih ada di bumi ini 40 hari, menunjukkan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan, menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dia berkuasa, dia adalah Tuhan. Ini kesempatan 40 hari loh kampanye ini. 40 hari menunjukkan kembali, menjelaskan kembali bahwa dia adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut itu, supaya mereka semakin mengerti, supaya mereka semakin paham bahwa berita ini harus disampaikan. Tapi memang murid-murid yang paling dia genjot ini ya, dia genjot saya bilang namanya, dia bekali terus. Pada suatu hari, ayat 4, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Iya,
Ini yang diingatkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, mengingatkan kembali apa yang telah Dia sampaikan dulu. Apa katanya di sana? Sebab Yohanes membaptis dengan air. Kapan dibilang ini? Ada yang ingat? Membuka tali dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan kembali Yesus ingatkan murid-murid itu, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa kata murid-murid? Ini murid kan? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih tetap berharap bahwa Yesus itu adalah pemimpin untuk melepaskan mereka dari perbudakan. Mereka sama sekali masih meraba-raba. Tuhan tidak bagaimana? Apa jawab Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini yang paling penting disampaikan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Bukan soal pemerintahan di bumi ini, bukan soal pemerintahan bagaimana, siapakah yang memerintah, apakah kerajaan ini akan dipulihkan atau bagaimana. Yang penting bagimu apa kata Tuhan Yesus kepada murid-murid itu? Kamu akan menjadi saksiku. Kalau menjadi saksi itu bagaimana? Kalau di pengadilan orang menjadi saksi bagaimana? Orang yang tahu kejadiannya, mungkin waktu itu dia di TKP, kan gitu ya. Itu yang sah dari saksi. Siapa di TKP waktu Tuhan Yesus disalibkan? Siapa yang ada di TKP? Muridnya Yohanes, Maria ibu Yesus, dan Maria yang lain. Siapa yang di TKP waktu Yesus bangkit dari antara kubur kosong? Murid-muridnya. Siapa yang di TKP waktu Dia menyatakan dirinya dalam rumah itu yang berkumpul Dia itu, yang semua rumah tertutup? Murid-muridnya. Itu yang menjadi saksi Tuhan. Kalau itu kita nggak menjadi saksi dong. Kita nggak ada di TKP. Iya. Yang menjadi saksi itu adalah mereka yang mendengar berita itu, yang disampaikan kepada Tuhan bagi kita. Murid-murid ini, pekerjaan yang besar yang mereka harus kerjakan. 12 orang loh. Untuk apa? Membawa pemberita ke seluruh dunia. Kenapa berita itu bahari sampai hari ini? Kenapa berita itu tidak redam begitu ya? Tapi kenapa berita itu terus memancang sampai hari ini? Karena ada orang yang memang sudah dipersiapkan. Murid-murid diperlengkapi. Murid-murid disiapkan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, ya, ke atas kamu. Kalau kita Roh Kudus sudah dikaruniakan bagi kita, kita punya kuasa untuk memberitakan
memberitakan Injil, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk melawan dosa. Walah, bukan melawan dosa ya kita bilang. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, makanya mari tanya dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus sudah turun pada hari raya Pentakosta. Hari ini bagaimana Roh Kudus masuk ke dalam hati kita? Kalau kita menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mengakui Dia, menerima Dia, mau hidup di dalam Dia, mengikut Dia. Ya. Roh Kudus turun, Roh Kudus masuk. Pada zaman perjanjian baru ini apa yang dikatakan? Efesus pasal 1 ayat 13 itu. Apa katanya? Coba satu orang baca atau boleh ditampilkan sebentar ya, supaya kita baca di slide aja. Iya, coba kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Sampai di sini dulu. Coba kita simak. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, saya dan saudara-saudara, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Berarti ada firman kebenaran. Seperti yang tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah firman. Ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, Injil yang kita dengar, kabar baik tentang pengampunan dosa, bukan etika. Karena banyak gereja mengajarkan tentang etika, banyak persekutuan mengajarkan tentang etika, tentang sosial. Tapi Injil yang kita dengar itu, kalau Injil yang kita dengar itu berita keselamatan, berita pengampunan dosa, yakinkah saudara dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan? Yakinkah saudara bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus dan sudah ditetapkan tempatku di surga? Sudah ada tempatku, sudah ada kaplingku. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Dan itu aku percaya. Itulah berita Injil yang kita dengar. Ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Ketika saudara dan saya percaya kepada Injil yang diberitakan itu, menyambut dalam hati, ya Tuhan, aku percaya, aku mau ikut seperti yang firman-Mu katakan. Disitulah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jangan tunggu lagi bla 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 bla. Roh Kudus turun kapan ya? Roh Kudus turun. Ayo kita kunci kamar kita. Ayo kita masuk dalam satu ruangan supaya Roh Kudus turun. Menantikan janji Bapa. Tidak. Roh Kudus turun hanya satu kali untuk selama-lamanya, dan itu sudah pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Zaman ini Roh Kudus tinggal dalam kita. Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus masuk ke dalam kita waktu kita percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus ada dalam diri setiap orang. Dulu ini murid-murid menantikan Roh Kudus turun pada hari raya Pentakosta. Mereka memiliki bahasa-bahasa yang lain. Itu caranya pada waktu itu. Tapi hari ini Roh Kudus turun, Roh Kudus masuk ke dalam kita. Ketika kita mendengar Injil kebenaran, ketika kita percaya, disitulah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan kamu akan menjadi saksiku. Murid-murid menjadi saksi. Mereka nggak takut dipenjarakan. Mereka tidak takut dirajam. Mereka juga tidak takut itu dikejar-kejar.
Yang penting Injil diberitakan. Murid-murid itu, Petrus bangkit berkhotbah, 3.000 orang menjadi percaya. Setelah dia dikaruniai oleh Roh Kudus. Kalau memang benar Roh Kudus ada dalam kita, Roh Kudus itu adalah roh yang mendorong kita untuk memberitakan Injil. Roh Kudus itu membuat kita itu hanya berkobar-kobar yang menyala-nyala. Bagaimana aku ini harus memberitakan Injil. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang menuntut kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu kalau Roh Kudus turun atas kita, kayak main. Tapi Roh Kudus itu akan berbicara. Roh Kudus itu bekerja. Tapi kalau saudara izinkan Roh Kudus bekerja, hanya otak saudara yang bekerja, hati dan pikiran saudara bekerja, tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan bisa lepas dari dosa. Kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita akan menuju kepada kebenaran, menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena firman itu adalah kebenaran. Maka orang hidup percaya itu, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus itu, enggak lari sir genceng naina. Ibu Maria katakan saya. Lalu kalau si ibu bertobat genceng. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus itu tidak ada hidupnya yang tidak lebih baik lagi. Tidak ada hidupnya tidak semakin baik. Masa kita sebelum bertobat, ya, saya ingat dulu ya, sebelum bertobat saya setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengajar sekolah minggu. Sebelum saya bertobat, saya memberi persembahan kepada Tuhan, menabung uang saya, sekalipun saya curi uang mama saya. Iya, saya curi, tapi saya tabung. Nanti kalau Natal aku akan persembahkan ini. Oh, nanti kalau pembangunan gereja aku akan berikan ini. Masa setelah saya bertobat, setelah saya ditebus oleh Tuhan Roh Kudus, saya nggak seperti itu. Saya pikirkan, pekerjaan Tuhan apa yang harus dikerjakan. Masa dulu pun saya pergi ke menjual-jual lewat tangga begu. Di tangga begu mah, lihat tangga begu menjual-jual karena jual-jual dulu ada namanya satu tangga begu, satu mungkin pikir-pikir. Itu pun saya kunjungi sebelum bertobat. Kenapa hari ini saya tidak pergi ke tempat yang lain? Setelah Tuhan menebus saya, setelah saya yakin kapling saya ada di surga, maka saya berjuang ketika masih muda dan sampai hari ini masih terus berjuang. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus saya. Kamu harus menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, menjadi saksi Kristus. Wila bukan hamba Tuhan, kan pendeta. Oke mah, kami kan gak pendeta. Kami ini kan bukan hamba Tuhan. Kami ini kan kerja kami yang lain. Ya, kapasitas itu di lingkungan lu. Kan ada di Yerusalem tadi ya. Kan gak harus ke ujung bumi ya. Tapi di Yerusalem itu di mana Yerusalem itu? Keluarga, anak-anak dalam rumah. Itu Yerusalem itu. Adakah di Yerusalem itu cuma saksi Tuhan? Orang tuanya saksi bagi anaknya. Jam berapa kamu bangun? Anak lu kamu suruh bangun cepat mau sekolah. Kamu ker tidur. Apa kamu saksi namanya itu? Mari kita belajar untuk itu. Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, dalam rumah kita, di mana kita tinggal. Menjadi saksi Tuhan. Ngor-ngor pun kita beritakan Injil. Menjadi saksi Tuhan itu di rumah, di lingkungan di mana kita tinggal. Kalau Tuhan percayakan ke Judea, pergilah ke Judea. Kalau Tuhan percayakan beritakan Injil ke ujung-ujung bumi, pergi. Kenapa harus pergi ke Tibet? Kan itu ya. Kenapa harus? Kan simpang rampah pun banyak orang. Simpang rampah, Ulu Kumpal, mana lagi Sulukam, banyak kali itu kampung-kampung yang masih banyak orang yang menantikan
penuaian. Banyak manusia hidup percuma kan gitu ya, yang tak tahu kemana ada hidupnya. Kemarin waktu kami pergi ke Raja Darmah itu, ada mereka bilang, oh di sana pun masih banyak orang di berenang katanya. Di barat banyak orang hidup dalam kegelapan. Ya, saya ingat itu kami pergi ke sana itu, bukunya itu lebih panjang daripada jadinya. Laki kadoli nggak isi dan maka begitu. Kamu mau lebih panjang buku dulu daripada jadi itu? Kan payah yang ngapain pun kan? Tapi kenapa nggak dipotong? Saya teringat dengan orang yang pernah kami temui, rambutnya panjang, langsung dilimpunnya dia, kuntal-kuntalnya pakai topi dia. Karena kalau dipotongnya, anaknya akan mati. Itu perjanjiannya dengan ilmu yang dia miliki itu. Tapi ketika dia percaya menerima Tuhan Yesus, rambut itu dipotongnya. Anaknya masih hidup sampai sekarang, sudah lebih 10 tahun. Waktu saya ingat anaknya itu, waktu dia dilayani, anaknya itu paling umur sekitar 3 tahun. Hari ini anaknya sudah remaja, sudah SMP kelas 3. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, inilah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang harus kita Yerusalem kita. Mana Yerusalem kita? Di sini, di lingkungan kita ini. Saudara sudah dilayani berapa tahun? Yerusalem ini sudah selesai sebenarnya. Waktunya kita ini pergi ke Judea, tapi waktunya juga kita pergi ke ujung-ujung bumi. Kalaupun nggak pergi ke ujung bumi, hati kita itu pergi ke ujung bumi, menjadi saksi Tuhan. Ya, kita pikirkan pekerjaan Tuhan yang begitu luas, yang harus dicengkel supaya memenangkan jiwa sebanyak mungkin, supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, waktunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan kita di Yerusalem? Kapan waktunya kita di Judea? Bagaimana waktu Tuhan kita Samaria sampai ke ujung bumi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Roh Kudus turun dan sudah turun dan sudah masuk, maka menjadi pertanyaan di sana, sudahkah ada Roh Kudus dalam diri saudara? Kalau ada Roh Kudus itu, hidup kita ini akan berkembang. Hidup kita itu Tuhan akan berbicara. Tuhan akan menuntun firman kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengerti firman Tuhan ini. Kita akan mengerti Alkitab. Kita akan mengerti maksud Tuhan. Untuk apa Tuhan menyelamatkan saya? Engkau mereka mengaruh keadaan buta berbeda. Memang perlu pikirkan dulu. Supaya berita ini sampai kepadaku. Kenapa harus sampai ke Pondok Batu sana? Saya berpikir ke Pondok Batu, sadar mencaci wadai, kan gitu kira-kira. Tapi bersyukur Tuhan tambahkan, ya Tuhan tambahkan dalam rumah Mama Dewi. Dan percayalah kalau taat ini Tuhan akan tambahkan lagi. Ya, kamu harus menjadi saksiku. Kamu akan menjadi, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia, disaksikan oleh mereka. Murid-murid melihat, mereka terlihat. Berarti dia benar-benar naik ya? Iya kan, nggak lengket di awan-awan kan? Nggak lengket di pohon apa, pohon kelapa sawit atau pohon abang-abang di kampung antara kan? Nggak lengket di situ. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dia naik ke surga dan akan datang sekali lagi dengan cara yang sama. Makanya kita menantikan Kristus datang kedua kalinya. Pasti datang. Dan kalau sudah pasti dia datang, itu akan menghakimi kita. Kemanakah jiwamu? Yang satu perlu kita pikirkan, kemanakah jiwamu? Sudahkah kita punya kapal di surga? Yang kedua, sudahkah saudara menjadi saksi Tuhan? Sama siapa akan saksikan tentang Kristus? Lewat hidup yuk. Orang melihat, bagi sian waktu maka kalau begini dekat. Satu lagi, suara juga disampaikan, berita disampaikan supaya mereka percaya. Pergi. Iya. Coba kita lihat sedikit ya, pasal 8 ayat 1. Ayat 1 ya. Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea, Samaria. Iya. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus dan meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyertai laki-laki dan perempuan ke laut, menyeret laki-laki dan perempuan ke laut dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Penganiayaan terjadi di Yerusalem. Kalau tidak terjadi, kalau tidak pergi, maka penganiayaan itu akan terjadi. Kalau kita tidak pergi, maka akan ada banyak masalah di sini. Karena ngumpul, hanya memikirkan tentang bangunan gereja, memikirkan tentang bagaimana siang, apa bagiannya. Tapi kalau kita pergi, kita memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk pergi ke rumah siang. Makanya perlu pergi. Ada yang pergi, ada yang berdoa. Ya. Ada yang mengutus dan ada yang diutus. Kamu menjadi saksiku. Yang manakah bagian kita? Yang penting kita menjadi saksi Tuhan. Tapi rahasianya bisa menjadi saksi itu apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bagaimana Roh Kudus turun atas kita? Kalau kita percaya kepada berita Injil. Jadi langkah awal, percayalah kepada berita Injil. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau memang belum, lalu kemudian nanti pasti akan dikaruniakan Roh Kudus bagi kita, dan Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh tujuan hidup kita, seluruh kehendak Allah juga, supaya kita mengerti apa kehendak Allah. Kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau kita katakan aku sudah menerima Tuhan Yesus, tapi kita nggak diizinkan Tuhan, nggak kita izinkan Roh Kudus leluasa mengatur hidup kita, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Gel-gel-ceng. Gitar Cina nih kalau kita dulu. Buat gitar Cina itu gel-gel-ceng. Gel-gel-ceng. Nggak ada kuncinya apapun, itulah kuncinya. Begitu ya. Nggak ada kemajuan. Dulu pun setelah menerima Tuhan Yesus begitu juga apa. Sekarang pun 20 tahun bertobat pun, tapi tidak ada apa-apa pun yang dibuat untuk Tuhan hidupnya. Bukan selamat tidak go, tapi tidak ada yang dibuat untuk Tuhan. Itu mari kita renungkan kembali. Benarkah Roh Kudus memang sudah ada dalam hidup kita? Kalau menjadi saksi itu di Yerusalem, di rumah kita, mari pelihara rumah kita. Menjadi saksi di rumah kita, tetangga kita, bagi anak-anak kita, layani mereka, beritakan Injil bagi mereka. Umur berapa tahun anak kita mau bertobat, mengenal Tuhan? Ini
Ini perjuangan ini. Ini satu kelompok PA, 2 anak, satu kelompok PA dalam rumah itu. Itu bukan tugas istri saja, tapi tugas suami dan istri. Bagaimana mengembalakan anak-anak ini? Kalau supaya dari generasi kita ini akan muncul orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang percaya pun gak bertobat, bagaimana itu? Mari kita doakan untuk ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersyukur Tuhan mengingat kembali bahwa hari ini, hari di mana kami mengingat kembali bahwa Engkau pernah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, biarlah kami punya keyakinan yang kokoh. Oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bisa mendengar. Kiranya anugerah-Mu membuat kami percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa janji Tuhan itu genap dalam hidup kami. Bahwa ada tempat di surga yang Tuhan sudah siapkan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami percaya kepadamu. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, menuntun kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, baik di rumah kami, baik di lingkungan kami, baik di tempat pekerjaan kami. Bahkan Tuhan, kami rindu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sungguh menyerahkan hidup kami supaya Tuhan layak akan memimpin kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.